kualitas permukaan, jadi itu surface. Surface-nya bagaimana? Apakah banyak bintik-bintik spot cacat ataukah mulus? Ini adalah 3 spesies yang berbeda. Jadi kalau mau kuning harus di-compare dengan kuning, hitam harus di-compare dengan hitam, yang putih harus di-compare dengan yang putih juga. Halo, ketemu saya lagi dengan Sumardi Paramita. Di session kali ini saya ingin membahas tentang cara menilai mutiara. Jadi cara menilai mutiara itu ada 7 ya. Ke-1, ukuran. Makin besar ukuran mutiara itu biasanya akan semakin mahal. Ya, itu ukuran ya. Kemudian bentuk. Bentuk makin bundar itu juga biasanya akan semakin mahal ya. Dibandingkan dengan bentuk yang dibilang bundar enggak, oval tidak, lonjong tidak. Nah, jadi harus yang benar-benar bulat sempurna. Nah, itu baru harganya bisa diperhitungkan. Nah, kemudian warna. Warnanya seperti apa? Kalau warna jangan tanggung-tanggung. Biasanya kalau mau kuning, kuning sekalian. Mau hitam, hitam sekalian. Mau putih dengan pink overtone ya. Pink overtone putih ada pink-pinknya. Ya itu seperti itu. Jadi jangan warna yang nanggung-nanggung ya. Kalau mau setengah abu-abu, setengah kuning, itu juga warnanya juga tidak akan menghasilkan harga yang tinggi. Kemudian ada lagi luster. Luster adalah sinar kilauan dari mutiara tersebut. Jadi luster itu terbagi dari lusternya yang berkilau sama satu lagi yang dull. Dull itu artinya yang tidak ada sinar sama sekali ya. Nah, kemudian kualitas permukaan, jadi itu surface. Surface-nya bagaimana? Apakah banyak bintik-bintik spot cacat ataukah mulus? Ya, itu juga diperhitungkan untuk penilaian suatu mutiara. Kemudian ketebalan lapisan nacre. Nacre itu artinya ketebalan lapisan kulit dari mutiara itu. Kalau makin tebal, otomatis makin mahal dibandingkan dengan yang kulit nacre. Nacre itu lapisan kulitnya tipis ya. Kemudian ada lagi event. Event itu keseragaman. Keseragaman itu dalam arti ya ini seragam warnanya, misalkan dalam satu kalung listring atau gelang itu harus warnanya harus sempurna, harus benar-benar kalibrasi dan seimbang warnanya. Dari segi bentuk seperti ini pasti akan lebih mahal daripada yang ini. Ya. Karena apa? Karena ini bentuknya lebih bundar, lebih bulat. Ya, nah kemudian untuk warna seperti apa? Jadi ada yang bilang putih harus campurnya tidak boleh dengan yang kuning, putih harus diadu dengan yang putih, kuning harus diadu dengan yang kuning. Jadi tidak boleh ini diadu dengan putih dan kuning, bagus mana? Itu tidak relevan ya. Dengan ada lagi satu lagi hitam. Jadi ini adalah 3 spesies yang berbeda. Jadi kalau mau kuning harus di-compare dengan kuning, hitam harus di-compare dengan hitam, yang putih harus di-compare dengan yang putih juga ya. Nah, kemudian luster. Lusternya seperti apa? Di sini kita bisa lihat ya. Ini bisa kita perjelas. Ini ada 2 luster ya. Luster yang satu yang besar dan yang kecil. Ini kita lihat ini jauh lebih mengkilap yang besar. Nah, ini yang dimaksud dengan luster. Makin lusternya makin bagus, otomatis biarpun barangnya apple to apple atau di-compare dengan yang sama, pasti harus yang lusternya lebih tinggi ini itu yang lebih mahal. Oke. Kemudian kita lihat lagi kualitas permukaan ya. Mari kita lihat di sini, ini ada kualitas permukaan, ini ada kayak spot-spot seperti ini dan yang ini lebih mulus. Otomatis ini juga mempengaruhi harga dari mutiara tersebut ya. Kemudian ada lagi yang ketebalan lapisan nacre. Kebetulan saya di sini ada yang tebal ya, seperti ini. Ini tebal. Ya, kita bisa lihat ini tebal. Ini tebal, ini agak tipis. Jadi ketebalan dari kulitnya ya. Kalau nacre itu sebenarnya kulit ya, kalau kita bilang ketebalan kulitnya itu ini lebih lebih tebal ya. Karena lebih tebal otomatis daya tahannya juga lebih
lebih bagus ya. Kemudian keseragaman itu ya nanti ini kan kebetulan bukan menjadi kalung ya. Kalau kita lihat kalung itu kita lihat apa itu namanya? Kita lihat warnanya akan seragam ya. Nah, bagaimana cara menentukan mutiara apa itu namanya bulat atau enggak? Gampang. Kita gelindingin aja seperti ini ya. Kita lihat kita gelindingin seperti ini. Kalau ini jalannya lurus, berarti permukaannya bulatnya lebih bagus ya. Ini kan jalannya bisa lebih lurus gitu ya. Nah, kalau seperti jalannya, nah ini lebih bagus daripada yang tadi. Ini sedikit tips aja sih cara menilai faktor faktor mutiara gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Demikian tips dari saya. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna. Apabila ada ingin konten yang ingin dibahas, bisa tulis komen di bawah ini. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.